Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memasuki sesi yang bernama Christ likeness. Christ likeness ini artinya sama dengan Kristus, serupa dengan Kristus, menyerupai Kristus. Kalau kita ngomong sama dengan Kristus dan menyerupai Kristus, di benak Bapak Ibu apa? Ya? Apa tadi saya dengar? Kasih, alright. Kasih yang seperti apa? Kasih merpati. Kasih merpati. Oh, oke. Dipakai seperti guru merpati. Oke. Ya. Ya, apalagi? Pengosongan diri. Pengosongan diri. Wow, exactly. Ya. Pengorbanan. Ya. Apalagi? Ya. Melayani. Oke. Mengampuni. Sifat apa? Karakter Kristus. Oke. Seperti apa? Menyalipkan daging. Tadi sudah ada pengorbanan. Oke. Nah, bagus semua jawabannya. Nah, dari Roma 8 ayat 29, kita di sana ditolong dengan ayat ini. Kita baca bersama 2, 3. Sebab semua orang yang dipilih dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak yang menjadi seluruh di antara banyak saudara. Nah, ini artinya kita diminta untuk Christ likeness, gitu ya. Kita diminta untuk menjadi seperti serupa dengan gambaran anak Bapa, yaitu Yesus. Nah, ini adalah inti dari orang-orang yang dipilih, ya. Tetapi kan kita bertanya-tanya gimana sih serupa itu, bagaimana? Coba kita evaluasi diri sendiri nih, ya. Kira-kira saya udah menyerupai Yesus itu di bidang apa yang kuat? Kira-kira saya sudah berapa persen menyerupai Yesus? Ini kalau pemuridan begini. Ya, ini bukan sekedar khotbah, tapi kita mau evaluasi, kita bertanya tentang balik diri kita. Kira-kira saya udah mendekati Yesus gak? Kira-kira saya tuh miripnya tuh udah berapa persen? Orang lihat nggak? Orang bisa ngerasain nggak? Kalau saya berubah, orang bisa ngerasain nggak kasih Kristus dalam saya? Orang bisa tahu nggak saya orang Kristen lah, namun tidak. Atau bukan karena saya ke gereja tiap kali. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah kita malah mirip yang lainnya gitu? Bukan mirip Yesus tapi mirip yang lainnya. Yang cewek jadi tambah berat gitu ya. Yang kasar jadi tambah sadis gitu. Karena kan kita makin hari, ya firman Tuhan mengatakan yang jahat semakin jahat gitu ya. Nah, harusnya kita semakin baik, semakin menuju serupa seperti Kristus gitu. Apakah kita makin hari makin lihai, kita ngomong makin pinter, makin bully ya, kita makin dibiarin makin jorok gitu, atau makin sombong, atau makin pelit? Karena ada kecenderungan sifat manusia jikalau dia tidak evaluasi, dia tidak koreksi, dia tidak ditolong, dia tidak
dibukain, dia tidak ditegur, dikritik, biasanya makin enaknya bahasa Jawa dodro, ya toh? Enak dodro. Nanti kalau saya tanya di penghujung ini apa dodro? Apa yang diingat dodro? Jangan ya. Di dinding nanti saudara lihat lagi, bisa ke belakang sana, nanti kalau makan di dinding sana. Saya mencantumkan di sana tulisan quote dari Dietrich Bonhoeffer. Kalau saudara tahu, dia martir di Nazi waktu itu mempertahankan imannya bagi Yesus. Saya tulis di sana, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, dia menawarkan untuk datang dan mati. Menyerupai Kristus, tadi bilang pengorbanan. Dengan kita mengetahui ya bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus seperti apa, maka kita akan mengejar ke sana. Kalau cuma ikut-ikutan, saudara, jemaat ya, atau hamba-hamba Tuhan cuma geruduk-geruduk gitu, ikut-ikutan kesana kesini tapi nggak berubah-berubah, nantinya kita akan menjadi kerumunan. Tapi saya bersyukur saudara milih untuk menjadi murid, amin. Tetapi di sini ada firman Tuhan yang dalam yang menolong kita bersama. Saya pun tertolong. Mari kita lihat lagi, ini yang seperti Kristus ya. Kita akan baca bersama, atau saya minta satu orang membaca. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Amin. Nah, disinilah kita akhirnya mengerti Kristus itu tujuannya apa, bagaimana hidupnya. Ya, dikatakan bahwa hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan. Jadi kita belajar pikiran Yesus seperti apa, perasaan Yesus seperti apa. Kita akan banyak belajar. Ini nggak ngambang, makanya kenapa pemuridan harus dikupas satu persatu. Ya, pikiran dan perasaan Kristus. Nah, ayat selanjutnya menyatakan bagaimana dia menaruh pikiran dan perasaannya. Sekalipun dia dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapaknya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia kosong. Selain kosong, dia ngambil rupa hamba. Entah saya pernah nyampein atau saya di khotbah saya ya. Saya satu kali undang adik saya, suami istri datang, bawa anak-anak mereka masih kecil waktu itu, anak-anaknya kembar. Lari sana lari sini, lalu ada neninya, ada babysitternya. Babysitternya ikut lari sana, ikut lari sini. Wah, itu energinya habis untuk nyuapin 2 jam lari sana lari sini gitu, di mood kan lari sana. Kemudian kami makan, saya sediain spaghetti, saya sediain ikan, saya sediain salad, saya sediain macam-macam. Udah, lalu baru ingat
itu kamu punya itu babysitter udah makan belum? Gak apa-apa nanti aja kata. Tapi ini udah jam 2, nanti lapar loh. Gak apa-apa biasa gitu ya. Nah kemudian udah disisain apa? Ya sisa-sisa buntutnya, ya enggak? Ya kalau masih ada, adik saya makannya banyak kan, ya spaghetti, ya koret-koret tinggal bumbunya gitu ya. Ya udah dikasih. Saya mikir di sini, oh ini ya hamba kayak gini ya, nggak bisa protes. Kamu mau dipanggil makan jam berapa? Mau tuan kamu lupa? Mau dikasih cuman buntut? Kamu protes ya? Saya membayangkan diri saya protes gak sih sama Tuhan? Saya protes gak sih dalam pelayanan saya diperlakukan gini gitu? Thank God. Enggak. Saya ingat waktu saya dipanggil pertama oleh Papi di Solo. Saya bukan dipanggil, tapi saya menyerahkan diri untuk melayani. Saya mulai sing-singkan lengan saya, ya. Saya mulai buka jubah kebesaran saya. Kemudian saya mulai belusuan. Saya mulai iniin jemaat, saya mulai tengok mereka, saya benahi rumah mereka, saya bawain ini dan itu buat mereka. Papi nanya lagi, terus kemana lagi ke sana? Ini Pap, saya udah iniin, ini saya ganti keramiknya. Jemaat ini kasihan Pak, dia nggak punya selama berpuluh-puluh tahun dia rumahnya, aduh kasihan banget lah, gelap banget. Ini saya bocor juga, saya tolongin Pak, gitu ya. Oke. Apa Papi saya pernah ngasih? Ya ini uang 1 juta, gak pernah. Dan saya gak komplain. Dengan sukacita saya melayani, terus berbulan-bulan, gak ngasih duit sama sekali, gak ngasih PK sama sekali, gak ngasih gaji sama sekali. Nah, kalau saya komplain kan dari awal saya udah komplain, tetapi saya makin memberi, kosong sebagai hamba. Saya melayani dengan setia, dengan kasih, dan Tuhan tahu bagaimana menyimpan upahnya. Amin. Kita di sini belajar bagaimana mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dia bukan manusia, tetapi dia harus turun. Dia ngambil rupa hamba, bukan raja di dunia. Ya, dia mengambil rupa hamba, kosong. Dia raja. Secara roh dia raja, tetapi secara manusia dia menghamba, dia jadi hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Kalau dibilang bahkan, itu mati yang sangat tidak wajar. Bukan mati biasa-biasa, mati dipermalukan, mati direndahkan. Dan di ayat-ayat selanjutnya, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bawah langit, di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus. Kita tahu bahwa saat seseorang mengikuti jejak Yesus, Christ likeness, rupa Kristus, maka endingnya nanti seperti Yesus. Ya, endingnya. Tetapi banyak yang mau endingnya tok. Banyak mau dimuliakan, mau ditinggikan, gak mau merendahkan diri, gak mau ngambil rupa seorang hamba.
tapi maunya rupa bos. Kita belajar dari Roma ini ayat yang sangat-sangat kita hafal. Saya minta Pak Andreas membacakan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Ya. Nah, di sini kata pertama, karena itu. Berarti ada prolognya dong. Iya. Semua 1 sampai 11 ini Paulus menuliskan semua doktrin, ajaran-ajaran, ketetapan-ketetapan. Nah, sekarang karena itu dia menasehatkan kepada kita agar kita mempersembahkan tubuh. Kalau dalam bahasa aslinya itu, ini kan sebagai persembahan yang hidup. Aslinya itu sebagai living sacrifice atau pengorbanan yang hidup. Pengorbanan. Saudara kan tahu bedanya pengorbanan dan persembahan. Saudara minta jemaat saudara silakan saudara berkorban yang terbaik, gitu kan? Ya, saudara kasih persembahan, beda lagi. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita diminta untuk memberikan pengorbanan yang hidup, ya, living sacrifice. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, anggota tubuhmu, badis, ya, ini kan tubuhmu. Tetapi dikatakan anggota tubuhmu, your bodies, as a living sacrifice. Di sini kalau pembaca pada waktu itu ngomong pengorbanan, mereka tahu artinya. Pengorbanan itu apa? Zaman Paulus. Ya, mempersembahkan apa? Mempersembahkan binatang kan. Untuk apa? Penebusan. Diapain? Dipotong. Mati. Tetapi sekarang ini dia bilang, kamu harus persembahkan tubuhmu, semua tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau mati gampang. Tetapi saat kita hidup tapi harus mati, ini dia. Seperti Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi yang menyerahkan tubuhnya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengikuti semua kehendak Bapaknya. Dia tidak punya kehendak. Tiap kali dia berkata, aku hanya mendengar apa yang Bapakku katakan. Bahkan waktu minum pun dia minta minum itu supaya menggenapi firman. Kalau kita minum glukuk-glukuk karena kita haus. Disinilah menjadi suatu tantangan buat kita, karena kita diminta menjadi korban yang hidup. Hari-hari kita harus ingat kita ini korban. Kita harus mati, harus kosong hari-hari, tapi kita hidup.
ubah di seluruh bagian hidup kita. Kayak dalam 1 Korintus 9 ayat 27-28 ya, yang mengatakan bahwa aku harus melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Berarti kan tubuh kita ini harus dikuasai. Tapi yang mana dulu? Nah, ini di pemuridan. Yang mana dulu? Iya. Apakah mulut dulu? Pikiran dulu? Hati dulu? Apakah muka nampak baik, hati nggak seneng, grundel? Saya sungguh-sungguh melayani waktu saya nggak dapat gaji sama sekali dari papi saya, sepeser pun nggak keluar. Saya yang malah ngeluarin. Saya itu bangunin rumah jemaat. Itu nggak sedikit loh. Tuhan gerakan saya. Ya. Nggak sedikit. Kalau saya mangkel, saya udah berhenti awal-awal dong. Lah, sebulan, 2 bulan nggak dikasih sama papi saya. Saya yang juga balik, saya yang capek-capek, papi saya cuma doa berkat sama perjamuan. Serius, doa berkat sama perjamuan, semua saya mengasihi papi saya mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Sehingga jemaat itu adalah milik Tuhan dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya nggak peduli saya nggak digaji, saya nggak peduli saya dianggap kerjaan saya. Saya merendahkan diri sebagai hamba. Nggak dipanggil makan, rapopo. Udah jam makan, saya masih kerja sana sini, orang rapopo. Mending kalau dikasih turahan dan kasih buntut, saya nggak dikasih apa-apa. Ini saya ngomong gini bukan jelekin papi saya ya. Tuhan tahu bagaimana menyimpan upah seperti Mordekai. Itu prinsip saya. Ya. Ahasveros dibuat lupa untuk memberi upah kepada Mordekai yang menyelamatkan nyawanya. Tetapi coba kekayaan Haman diberikan kepada Mordekai. Saya lagi ngitung kekayaan Haman, 10.000 talenta perak diberikan di perbendaharaan raja. 10.000 talenta itu berapa, saudara? Can you imagine? 1 talenta adalah 6.000 denari. 1 denari adalah 1 hari upah kerja guru. Gede banget, nggak gede tok. Itu kira-kira 2/3 pemasukan negara. 2/3 pemasukan negara. Saudara tahu jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke Mordekai. Entah apakah dia berharap dia juga mendapatkan uang dari pembunuhan orang Yahudi, ataukah dia juga sudah punya dulu, kita nggak tahu. Tetapi itu yang terjadi. So, kita tahu di sini living sacrifice, persembahan yang hidup hari demi hari. Dan tadi siapa yang bilang Pak Paulus, Lukas 9 ayat 23, ya, yang kau diri pikul salib setiap hari, ya, setiap hari. Jadi saya selalu memikirkan, harapkan setiap hari kita ada yang disangkal. Misal, saya makan sama staf saya, mereka selalu
memberikan kepada saya. Nomor 1, silakan pilih Ibu. Saya lihat ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kosong, ada yang enggak. Saya kan suruh milih, ya kan? Pilih yang mana dong? Karena saya tahu prinsip ini, saya milih yang kecil dan saya pilih yang kosong. Sehingga mereka akhirnya tiap kali nggak langsung disodorin yang bagus. Tapi kalau saya suruh milih, saya pilih yang kecil dan kosong. Misalnya duduk di mobil. Kalau saya suruh milih, saya tahu panasnya di mana, saya duduk yang panas. Setiap hari kita diminta untuk nyangkalin. Atau ada kesempatan bagi kita untuk kita mengambil rupa seorang hamba. Dan ini nggak gampang. Kita manusia tuh egonya ya ampun-ampun kan. Lihat ingkung, maka sithik gede sama sedih. Kita bisa rebutan milih yang gede loh. Ya, nyerobot waktu itu ya. Kita diminta untuk foto dulu karena sudah tahu di sana banyak sepatu pria. Langsung lari semua. Pak, foto dulu, langsung. Itu dia. Nah, sekarang kita baca seperti Kristusnya sudah berapa persen? Kita terlalu banyak seminar, terlalu kepintaran kita khotbah. Tapi prakteknya, ini bukan pekerjaan 1 malam, bukan 5 menit. Mengubah karakter manusia bawaan Adam dosa awal itu, sulitnya minta ampun. Kalau suruh milih, egoisnya minta ampun. Bukannya ngasih kesempatan kepada orang lain, kita serobot pokoknya aku. Si Tuhan, kita masuk hari ini ke sesi Christmas. Jadi serupa seperti Kristus. Ini adalah bagian yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya bersabat tahun 2015. Bermula dari pengorbanan Yesus. Saat kita menerima Yesus, kita menerima pengorbanannya, maka kita langsung diinfus dengan darah Yesus. Waktu kita menyelam dalam baptisan, kita mati, kita keluar, langsung kita memiliki DNA Yesus, kromosom Yesus, ya, partikel-partikel Yesus ada di kita. Dan dengan itu kita memiliki semua yang Yesus miliki. Kita diberikan segala berkat rohani di dalam sorga. Kan you imagine? Nah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala, nggak sebagian, saudara. Wow. Nah, kalau kita telah memiliki segala, betapa kayanya kita. Di dalam Dia kita langsung menjadi bangsawan. Kita lahir kaya. Saudara bisa merasakan enggak sih? Ceprot langsung saudara hirup bau yang enak. Ada di ruangan AC, dikelilingi dengan marmer, dan semua 10 pelayan-pelayan siap melayani saudara. Tinggal meringis, giginya disikat, tinggal kakinya diangkat, langsung kukunya dimanikur, pedicure, ya.
tinggal gini bajunya langsung dimasukin, tinggal gini langsung dikeramasin. Luar biasa. Jadi harusnya kita ini orang kerajaan, kita otomatis memiliki segala sesuatu. Kaya adalah DNA kita, memiliki segalanya adalah DNA kita. Jadi kalau kita butuh, saudara anak raja, saudara butuh, aku minta, gitu nggak? Ya. Saudara tinggal ngomong, keluarkan cek, giro, butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Tulis aja segitu. Kasih cek kosong. Saudara kerennya ya? Enggak dong. Nah, Amsal 10 ayat 5. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya apa? Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya apa? Apa ya artinya? Ini kan selalu bahasanya Salomo, ini kan parable ya, perumpamaan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Selalu dia bikin silang seperti ini. Tetapi mulut orang fasik. Jadi, berkat ada di atas kepala orang yang mulutnya tidak fasik, gitu ya. Yang mulutnya tidak dolak-dalik, atau yang mulutnya mengatakan yang benar. Nah, saudara sudah bisa ngisi sendiri kan di sini. Jadi, orang yang mulutnya benar, mengatakan kebenaran, yang ngatur kata-katanya, berkat ada di atasnya, dia mudah. Ya, karena berkat sebenarnya sudah ada di sini nih, tetapi kenapa sih kok jauh banget? Saya punya teman saya ini suka nyeplos banget. Kalau ngomong selalu bercanda, sampai kalau dia serius, saya bilang kamu bercanda, enggak, Max serius, enggak, kamu bercanda, enggak, kali ini serius, enggak, saya enggak percaya. Orang jadi enggak percaya. Satu kali dia mau menikah dan akhirnya dia dipinjemin tempat untuk pelayanan, ini hamba Tuhan ya. Dan pelayan itu udah jalan lama, dan kemudian dia akan menikah. Dan yang minjemin rumah itu bilang, saya mau bayarin kamu punya pernikahan, semuanya saya akan beresin, bayarin gedungnya, apanya, semua, baju nikahnya, cowok cewek semua gitu, udah siap kan. Satu kali dia bercanda sama yang orang ini, dan bercandanya itu nyakitin orang itu, dan akhirnya dibatalkan semuanya. Nggak lucu. Nah, ini mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Itu sebabnya hati-hati dengan bicara kita. Tapi tentunya dimulai dari pengertian dulu, dari kepala, kemudian hati. Kita mulai mikir nih, mulai ngolah nih, apa yang harus saya katakan, bagaimana saya menyampaikannya, bagaimana saya mempresentasikannya, bagaimana saya menjawab, bagaimana ini dan itu. Mempersiapkan semuanya. Sehingga akhirnya saudara bicaranya itu tertata rapi. Selain tertata rapi, saudara punya integritas, saudara dipercaya, orang dengar manggut-manggut, dan orang berkata, alright, ini nih. Karena apa saudara? Kita tuh nggak bisa pakai lebih dari 5 atau 10 menit. Kalau kita ngobrol sama orang, lebih dari 5-10 menit, kata
ketahuan isi hatinya semua. Saya akan tahu 10 menit ke atas ini kira-kira seperti apa masa depannya. Kalau nggak berubah, kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau ditegur, kalau nggak mau berubah. Orang yang benar, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang cakap, orang yang persiapkan diri, seperti waktu lalu saya berikan CV-nya Daud, ya. Daud itu seperti apa? Waktu orang bilang, wow, dia orang yang cakap, dia pandai bicara, dia seorang pahlawan, dia ini dan itu, dan dia disertai Tuhan. Wow, CV saudara seperti apa? CV kita seperti apa? Kalau orang nyebut saudara, deskripsinya seperti apa? Itu yang kita mau kejar. Seperti Yesus. Tapi baru berapa persen? Nggak apa-apa. Ya, yang penting kita ngejar. Artinya perkataan mulut kita juga harus dikuasai. Kita jangan mengeluarkan yang memfasihkan. Kalau saudara hafal pasti ya, Filipi 4 ayat 8. Ya. Iya, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang suci. Sedap didengar nggak sih kata-kata ini? Patut dipuji nggak yang dikeluarkan? Disebut kebajikan tidak sih? Nah, kalau kita sama-sama ya, kita sama-sama kita menata semuanya sampai kita, oh berkat orang gampang banget saudara. Nggak usah ngoyo, nggak usah bertemu, nggak usah ngerengek saudara. Berkat ngejar saudara. Saya bersyukur berkat muncul, ngejar. Dari dulu kami itu pelayanan saudara. Kami konsultan ya. Udah 21 tahun ya, masing 21 tahun kami pemuridan reguler. Atau saya sendiri memulai tahun 2004. 2004 itu saya punya murid-murid konglomerat di Indonesia, di Jakarta. Ya, pemberi pajak nomor 11 di Indonesia itu ada di kelas saya. Dia yang kerjasama dengan China, misalnya Telkomsel gitu, misalnya Orido gitu ya. Apa ya itu punya provider ya, yang seperti itu ya, gede banget dia punya ini. Tetapi kemudian saya berhenti sebentar dan kami memulai lagi tahun 2007, yang mana sampai sekarang pemuridan reguler seperti ini, bukan seperti IDTC yang saya bilang sebetulnya dari belakang ya, karena itu nginep di resort. Seperti sekarang ini mau ke UK, jadi yang ini harus bayar ya. Tetapi seperti ini nggak bayar sama sekali. Saya nggak kelilingin kotak persembahan. Pemuridan bertahun-tahun dan pemuridannya sebenarnya bukan seperti ini. Pemuridan kami itu ada di classroom, dulu tatap muka, tetapi sejak pandemi kami Zoom. Dan itu sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Kami muridkan mereka free of charge. Gak bayar sama sekali. Kalau ada yang mengumpulin uang di dalam kelas, kami larang. Gak boleh. Tapi kami diberkati itu. Kami sediakan semua yang dibutuhkan. Kami diberkati. Orang itu bisa nanya, nomor rekeningnya berapa? Kami nggak cantumkan nomor rekening loh di web kami, di website enggak. Tapi orang pada nanya, nomor rekeningnya berapa? Kami berkasih. Lagi, nomor rekeningnya berapa? Kami ingin melayani bersama kamu. Sepercayanya itu, berkat ada di kepala orang benar, saudara. Ngejar kami berkat. Kami nggak tahu kadang dari mana. Kami ingin ketemu
ketemu donaturnya, pengen terima kasih, mereka bilang kami sibuk, sudah nggak usah ketemu. Coba, kami pengen terima kasih nih, kasih tanda terima kasih, mereka bilang udah nggak usah, kami kirimnya mau uang. Kami percaya sama kamu, mereka lihat kami nggak pernah minta. Saya nggak pernah nulis surat, saya butuh ini, pelayanan saya butuh ini. Nah, kalau kita adalah royalty itu kita orang kerajaan ya. Kita ngatur cara bicara kita, cara pakaian kita, cara duduk kita, cara kita bawa diri. Saya mempelajari itu, saya mempelajari jauh-jauh waktu saya jadi muda. Saya jauh mempelajari bagaimana orang-orang kerajaan, ya ratu-ratu, princess-princess, atau juga Miss Universe ya. Bagaimana kita belajar sikap mereka, gak mempermalukan kerajaannya. Saya gak bikin malu Tuhan yang ngutus saya. Saya berjalan seperti ratu. Saya mempersembahkan presenting myself. Saya mempersembahkan diri saya seperti ratu. Karena saya anak raja. Puji Tuhan. Nah, saudara, dengan itu saya ingin ninggalin kepada saudara ya, bahwa kita ini dikaruniakan segala berkat rohani. Iman adalah dasar. Jadi yang saudara inginkan terjadi di bumi itu semuanya ada di surga. Itu turun dengan cara bahan dasar iman. Ya. Tetapi ternyata iman tuh ada plus-plusnya. Ini nanti masih banyak. Grace itu, mari kita baca, silakan saudara salah satu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa kita mendapatkan kasih karunia, diselamatkan oleh iman, dan iman itu adalah bukan karya kita, tetapi itu diberikan. Lalu ada lagi, next. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya. Jadi ini masih berhubungan ya. Tetapi Paulus berkata, oleh karena kita diajarin Paulus nih, karena kasih karunia itu dia bekerja lebih keras, dia berjuang lebih keras dari yang lain. Saudara orang nggak karena kasih karunia? Saudara nyantai nggak? Saya heran kalau ada orang nyantai itu, saya heran. Karena saya hampir kayak nggak ada waktu. Saya pikir, aduh udah habis ini, udah selesai, enak. Habis ini lebih sibuk lagi. Persiapannya banyak lagi, jungkir balik hari-hari. Bekerja lebih keras. And then ada lagi. Next, ya silakan, siapa yang mau membacakan? Cepat saja. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini masih berhubungan ya tentang kasih karunia. Lalu, ini juga ayatnya sudah kita tahu bahwa
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan, ya, ada karunia lagi, ya. Dan kemudian dalam semuanya itu Yesus berkata, it's finished. Udah selesai. Semuanya ini baik dosa, penyakit, kelemahan, ketidakmampuan, kemiskinan itu semuanya kutuk, sudah. Ini selesai harusnya. Ya. Yang ada adalah kekuatan. Itu segala berkat rohani, kekuatan, kebutuhan, kekayaan, protection, perlindungan. Yang ada itu karya salib. Semuanya ini, yang ini, kutuk ini, selesai. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak yang menderita seperti ini? Ya, kenapa? Karena belum menjadi serupa dengan Kristus. Ya, karena belum serupa Kristus. Karena apa lagi? Semaunya sendiri. Semaunya sendiri, exactly. Dalam arti gimana? Hidup dalam daging. Hidup dalam daging. Terus tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Berarti kemauannya sendiri, ya, bukan kehendak Allah. Terus apa lagi? Kedagingan, betul. Nah, ini sudah selesai, ya. Harusnya kan udah selesai, ya. Harusnya ada semua. Tetapi rupanya seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan, masih ada perlombaan yang diwajibkan, yang mana banyak orang berlomba di gelanggang yang tidak diwajibkan. Ya, silakan dibaca. Cepat saja. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini dia. Kebanyakan kita tidak menanggalkan beban kita, tidak menanggalkan dosa yang begitu merintangi. Oh my. Ya. Dengan ini maka kita membuat celah ini. Nah, benar? Ya kan? Ada perlombaan yang diwajibkan kok kita nggak berlomba di garis yang benar. Tadi pernyataan Pak Heru, di track yang salah menjadi pemikirannya. Bahkan sampai sekarang bertanya-tanya, apakah aku ada di track yang benar atau yang salah? Kalau yang salah jangan dibablasin, saudara. Kalau saudara mau pergi ke Afrika, saudara lewatnya muter dulu lewat Hong Kong atau lewat Jepang. Saudara harusnya ke sini langsung. Kalau ke sana nanti bablas ke Mongolia dan ke Rusia. Harus balik ke titik nol. Nah, kebanyakan kita tidak menanggalkan beban. Dan dikatakan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba. Pertanyaannya, apakah saudara berlomba di perlombaan yang diwajibkan? Iblis itu paling senang kalau kita itu berlomba di perlombaan yang tidak diwajibkan. Dia akan nyorakin kita sekencang-kencangnya terus saja. Terus pikirannya nggak berguna. Terus kamu pikirin hal-hal kecil itu supaya ketutup hal besar, supaya ketutup rencana ilahi dalam hidup saudara. Terus saja berantem terus di perlombaannya nggak genah itu, ya. Terus balas timpuk-timpukan terus, diem-dieman, marah-marahan terus aja. Lalu kamu ngerjain
ngerjain, buka HP terus. Ya, seharian semalaman buka terus saja, buang waktu. Itu iblis paling seneng banget. Ya. Pertemuan terakhir kita bicara mengenai itu kan, manajemen ya, Ibu Yohana. Ya, kita bicara mengenai manajemen. Ya, manajemen, kalau kita tidak hati-hati dengan manajemen waktu kita, yaitu komoditas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menyelesaikan tugas surga di bumi, maka begitu dialihkannya kita untuk tidak ada dalam gelanggang perlombaan. Sesi ini sampai di sini.